Di Al-Quran itu sama sekali tidak ada kata Idul Fitri, Elia. Masa sih? Tidak ada. Ternyata di Alkitab ada. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Oke. Dalam bahasa Arab, wa qurba Idul Fatir, Idul Fitri alladzi yuqalu lahul Fesah. Pesah Paskah ya. Paskah itu. Nah, Fatir itu roti tidak beragi. Idul itu artinya, Aidun itu artinya hari raya. Oh, berarti sebenarnya Idul Fitri itu hari raya roti tidak beragi. Oh alah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memberikan satu tanggapan, mereaksi tentang dialog yang dilakukan oleh dua orang yang tersesat yang mencoba menyesatkan orang lain dengan pikirannya yang memang sudah sesat, ya. Yakni dialog antara Elia Miron dengan seorang ibu-ibu yang mengaku dirinya seorang murtadin. Ya, tadi sebagaimana yang kita lihat di video awal tadi, dia menutup mukanya dengan menggunakan cadar dengan tampilan begitu, ya, menunjukkanlah identitas seolah-olah dia itu dulunya Islam, ya. Kemudian dia banyak tahu tentang agama, bahkan tadi cukup fasih bahasa Arab yang dia bacakan. Dari hasil dialog yang dia lakukan, yang mereka lakukan, ada beberapa poin yang perlu kita reaksi, yang perlu kita tanggapi, saudara. Pertama, tentang kata-kata Idul Fitri tidak dinyatakan di dalam Al-Quran. Ya, baik. Karena memang topik pembicaraan mereka tadi adalah tentang Idul Fitri, ya, adalah hari perayaan cukup besar bagi umat Islam yang dilaksanakan setelah akhir Ramadan, begitu ya. Dia mengatakan bahwasanya kata-kata Idul Fitri itu ternyata tidak ada di dalam Al-Quran. Sampai di situ ucapannya benar, tidak ada kata-kata secara eksplisit, secara jelas, nyata dan gamblang kata-kata Idul Fitri itu memang benar tidak diterangkan di dalam Al-Quran, ya. Kita tidak memungkiri tentang hal itu, tapi bukan berarti itu tidak ada perayaan itu. Sinyal-sinyal menunjukkan tentang adanya perayaan Idul Fitri itu ada dijelaskan di dalam Al-Quran, meski tidak disebutkan kalimat Idul Fitrinya secara jelas, begitu ya. Yani di dalam Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalimat itu, potongan ayat itu menunjukkan tentang Allah memberikan satu ucapan untuk menyempurnakan jumlah bilangan pelaksanaan Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu setelah disempurnakan. Lalu watukabbirullah, bertakbirlah, agungkanlah Allah. Nah, itulah yang kita kenal dengan kalimat takbiran itu. Ya, jadi setelah melaksanakan ibadah Ramadan, lalu umat Islam diperintahkan untuk bertakbir, ya, mengagungkan nama Allah di situ. Makanya disebut dengan takbiran, itu istilahnya yang kita kenal. Nah, kalimat itulah yang disinyalir menunjukkan indikasi tentang adanya Idul Fitri. Lalu di mana kalimat Idul Fitri itu secara jelas dinyatakan? Tidak di dalam Al-Quran memang, tapi banyak beberapa hadis ini insya Allah sahih yang menjelaskan atau menyebutkan tentang penamaan hari raya itu adalah Idul Fitri atau Yaumul Fitri, ya. Kata-kata Id tadi juga memang betul dijelaskan, Id itu artinya dimaknai sebagai perayaan atau kembali, begitu ya. Nah, dari sekian banyak hadis saya ingin membacakan salah satu hadis, ya.
Itu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasa'i. Di dalam riwayat Abu Daud ini tertera hadis nomor 1134. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i itu tertera hadis nomor 1556. Bunyi hadisnya adalah An Anas qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata walahum yauma yal'abuna fihima faqala ma hadani yaumani qalu kama nal'abu fihima fi jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qad abdalakum bihima khairam minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Nah, itu bunyi hadisnya saudara, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, sedangkan penduduknya memiliki 2 hari raya untuk bermain-main di masa jahiliyah. Maka beliau bersabda, Allah telah mengganti untuk kalian dengan yang lebih baik, ya, dari duanya, yakni hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Nah, di sini ada lafaz Yaumal Adha wa Yaumal Fitri. Jadi kata-kata Idul Fitri itu ada di dalam hadis. Begini saudara, khususnya kepada 2 orang yang sudah tersesat ini ya. Dia mencoba menyamakan posisi ajaran Islam itu dengan Kristen. Yang saya maksud itu, kalau di Kristen itu kan sumber utamanya, referensi satu-satunya adalah Alkitab atau Bibelnya itu. Jadi seolah-olah dia menyamakan Islam juga demikian. Segala sesuatunya itu sumbernya itu hanya ada di dalam Al-Quran. Tidak begitu. Di samping Al-Quran, Islam itu memiliki sumber-sumber hukum lainnya, sumber ajaran lainnya. Ada hadis, ada ijma', ada qiyas, ada istihsan, ada istishab, ada syadu zar'i, ada urf, ada syar'u man qablana. Nah, semuanya itu referensi-referensi atau sumber-sumber dasar-dasar hukum Islam. Tidak ada di dalam Al-Quran bukan berarti ajaran itu tidak ada, tapi bisa didapati atau dijelaskan di sumber lainnya. Ya, di dalam hal ini berkaitan dengan kata-kata atau kalimat Idul Fitri tertera di dalam hadis, ya, seperti tadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Ya, ini jelas. Hal ini dia mencoba mendangkalkan akidah umat Islam, bahwasanya sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran maka dianggap itu tidak ada ajarannya. Tidak begitu, ya. Nah, itu dia mencoba, inilah liciknya yang dilakukan oleh para para misionaris, para penginjil. Langkah-langkah ini yang dia tempuh di dalam upaya untuk mendangkalkan umat Islam. Jadi begitu ya, bukan tidak ada, tapi di dalam hadislah yang menguatkan dan yang menjelaskan kalimat Idul Fitri itu. Kemudian poin yang kedua, ada kata-kata fitri yang disamakan dengan kata-kata fatir, ya. Nah, ini yang cukup ya, mungkin bagi orang yang tidak paham bahasa Arab, mungkin ya, tidak teliti dengan kata-kata bahasa Arab, mungkin memang akan tertipu dia, akan tertipu. Tapi kalau orang yang tahu, apalagi mahir bahasa Arab, pasti akan ditertawakan ini 2 orang yang tersesat ini. Dia menyamakan kata-kata fitri, Idul Fitri itu tadi, lalu diplesetkan dengan menggunakan kalimat fatir. Memang benar kata-kata fatir itu adalah artinya roti tanpa ragi. Tadi dibacakan ayatnya oleh Tante Elia, bukan Tante ya, oleh Elia Miron. Dia membacakan bahagian potongan dari surat Lukas ayat 22, pasal 22 ayat 1. Bunyi ayatnya, hari raya roti tidak beragi yang disebut dengan Paskah sudah dekat gitu ya. Saya ulang, hari raya roti tidak beragi yang disebut dengan Paskah sudah dekat. Jadi kata-kata fitri tadi atau fatir yang dia pakai, yang menunjukkan kepada hari raya roti tidak beragi. Jadi seolah-olah dia mencoba menanamkan hari raya Idul Fitri yang dilakukan oleh umat Islam itu adalah hari raya Paskah yang ada di dalam kekristenan. Padahal itu jauh, ya, jauh. Fitri
yang berasal dari kata-kata fatoro, yafturu, futur. Itu artinya berbuka, ya, berbuka. Kembali kepada berbuka. Kenapa berbuka? Karena setelah sebulan penuh umat Islam melaksanakan ibadah puasa, ya, menahan diri dari makan dan minum selama 1 bulan penuh, lalu masuklah 1 Syawal. Di situ disebut dengan Idul Fitri, artinya hari di mana kita merayakan dengan cara apa? Berbuka, makan-makan, menyantap hidangan dan lain sebagainya. Jadi hari perayaan. Idul itu memang betul adalah perayaan. Tapi fitri diartikan roti tanpa ragi, itu keliru besar. Ya, itu keliru besar. Jangan mentang-mentang akar kata. Ya, akar kata itu kan sama-sama menggunakan huruf fa, to, dan ro. Tapi bukan berarti memiliki arti yang sama. Jauh berbeda. Ya. Fitri tadi, Idul Fitri yang menggunakan kata-kata futur, ya, fatoro yafturu futur, itu bermakna adalah makan atau bermakna berbuka, ya, kembali berbuka. Sedangkan fatir yang dipakai oleh dua manusia yang sudah tersesat ini, itu memang benar roti tanpa ragi. Itu artinya memang arahnya ke sana. Roti tanpa ragi itu salah satu atau yang dikenal dengan hari raya Paskah. Itu hari raya kaum Yahudi dulu, perayaan mereka, lalu diadopsilah oleh kekristenan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Ya, yang satu artinya roti tanpa ragi, yang satu artinya berbuka. Ya, tidak sama. Sekali lagi, inilah upaya mereka cocokologi. Mereka menggunakan rumus cocokologi seolah-olah hari Paskah yang mereka rayakan itulah sama dengan Idul Fitri. Tidak, itu bukan hal yang sama, itu jauh berbeda, ya. Dan plesetan-plesetan itulah yang apa namanya, ya, yang mereka gunakan untuk mengakal-akali umat Islam. Sehingga umat Islam nanti akan meyakini, oh kalau begitu ini Idul Fitri ini adalah hari Paskah seperti orang Kristen melaksanakan itu. Tidak, jauh berbeda. Fitri di situ adalah berbuka atas puasa yang sudah kita lakukan 1 bulan penuh. Sedangkan fatir mereka hari Paskah yang mereka laksanakan karena mereka memang memakan roti tanpa ragi tadi, itu mungkin yang mereka pahami begitu, karena memang arti fatir itu begitu. Jadi dua hal yang berbeda, dan ini sungguh ironis sekali, sangat menyesatkan umat Islam. Bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam, hati-hati dengan manusia yang sudah tersesat dua ini, ya. Ya, inilah upaya mereka dalam mendangkalkan akidah dan dalam memanipulasi bahasa, mencari, mempleset-plesetkan arti yang sesungguhnya, makna yang sesungguhnya yang tertuang baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, lalu dicocokologi dengan ajaran-ajaran yang mereka laksanakan. Padahal itu dua hal yang berbeda antara Idul Fitri dengan hari Paskah yang mereka laksanakan, dua hal yang berbeda. Karena memang pelaksanaannya juga dengan konsep yang berbeda. Idul Fitri kita laksanakan itu karena kita telah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, ya, lalu dirayakanlah dengan cara berbuka, ya, menyantap hidangan, mungkin saling silaturahmi, saling berkunjung, ya, saling ya, makan bersama, bahasanya begitulah. Nah, itu. Sedangkan Paskah yang mereka laksanakan itu tidak mengacu kepada sana, ya. Itu beda, jauh panggang dari api. Mungkin itu yang perlu kita tanggapi, saudara, dari dialog dua manusia yang sudah tersesat ini, yang mencoba menyesatkan manusia, khususnya umat Islam, mencoba mendangkalkan akidah umat Islam dengan pola pikirnya yang memang sudah tersesat. Demikian, semoga ini bermanfaat. Perlu kita berhati-hati dengan hal-hal yang demikian. Kita tutup, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح
أنا يا صاحي كي تستريح وأبو